Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu ibadah yang mudah dilakukan namun bernilai pahala jika dilakukan karena Allah dan kepada tempat yang tepat adalah berjima atau berhubungan badan suami istri. Ada waktu-waktu tertentu yang sangat dianjurkan bagi suami untuk mendatangi istrinya. Yang pertama, ada keadaan di mana seorang suami dianjurkan untuk mendatangi istrinya. Keadaan itu adalah ketika suami tidak sengaja melihat wanita dan dia terpikat dengannya. Anjuran ini berdasarkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi SAW bersabda, wanita itu ketika dilihat seperti setan, punya kekuatan menggoda. Karena itu, jika ada lelaki melihat wanita yang membuatnya terpikat, hendaknya dia segera mendatangi istrinya, karena apa yang ada pada istrinya juga ada pada wanita itu. Hadis Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ad-Darimi dalam sunannya, dan yang lainnya. Dalam riwayat lain di Sahih Muslim dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika ada lelaki yang terpikat dengan seorang wanita hingga membuat dia jatuh cinta, hendaknya dia segera mendatangi istrinya dan melakukan hubungan dengannya. Dengan ini akan menghilangkan perasaan cinta dalam hatinya. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi mengatakan, makna hadis bahwa dianjurkan bagi lelaki yang melihat wanita, kemudian syahwatnya naik, agar dia segera mendatangi istrinya atau budaknya. Jika dia punya budak, hingga dia melakukan hubungan badan dengannya, agar bisa menahan syahwatnya dan jiwanya menjadi tenang, sehingga hatinya bisa kembali konsentrasi dengan tugasnya. Syarah Sahih Muslim An-Nawawi halaman 178. Yang kedua, mengenai waktu khusus yang berisi anjuran untuk melakukan hubungan badan, kami tidak menjumpai adanya dalil yang menjelaskan hal ini. Namun, terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bagaimana kebiasaan orang soleh masa silam dalam memilih waktu untuk melakukan hubungan badan. Berikut di antaranya. Yang pertama, 3 waktu aurat. Yang dimaksud 3 waktu aurat adalah sebelum subuh, siang hari waktu zuhur, dan setelah isya. Allah berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak lelaki dan wanita yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu 3 kali dalam satu hari, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di waktu zuhur, dan sesudah sholat isya. Itulah 3 waktu aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak pula atas mereka selain dari 3 waktu itu. Quran, Surah An-Nur, ayat 58. Diriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, beliau menceritakan sebab turunnya ayat ini. Ada pasangan suami istri di kalangan Ansor yang dia sering membuatkan makanan untuk Rasulullah SAW. Suatu ketika, budaknya masuk ke kamar menemui mereka tanpa izin di waktu yang mereka tidak sukai untuk ditemui. Sang istri pun melaporkan kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, betapa buruknya sikap orang ini. Dia menemui seorang wanita ketika dia sedang berduaan bersama suaminya dalam satu selimut. Kemudian Allah menurunkan ayat di atas. Tafsir Ibnu Katsir halaman 83. Allah menurunkan syariat agar anak yang belum balik atau budak yang tinggal bersama tuannya untuk tidak masuk ke kamar pribadi orang tuanya atau kamar tuannya pada 3 waktu khusus tanpa izin. 3 waktu itu Allah sebut sebagai waktu aurat karena umumnya mereka sedang membuka aurat di 3 waktu itu. Ibnu Katsir menyebutkan keterangan dari As-Sudi, dulu para sahabat radhiyallahu anhum mereka terbiasa melakukan hubungan badan dengan istri mereka di 3 waktu tersebut. Kemudian mereka mandi dan berangkat sholat. Kemudian Allah perintahkan agar mereka mendidik para budak dan anak yang belum balik untuk tidak masuk ke kamar pribadi mereka di 3 waktu tersebut tanpa izin. Tafsir Ibnu Katsir halaman 83. Yang kedua, setelah tahajud. Rasulullah SAW memiliki kebiasaan tidur di awal malam untuk bisa bangun di pertengahan atau sepertiga malam terakhir melakukan sholat tahajud. Aisyah menceritakan Rasulullah SAW mendekati istrinya setelah tahajud. Dari Al-Aswad bin Yazid bahwa beliau pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang kebiasaan sholat malamnya Rasulullah SAW. Keterangan Aisyah radhiyallahu an,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di awal malam, kemudian bangun tahajud. Jika sudah memasuki waktu sahur, beliau salat witir, kemudian kembali ke tempat tidur. Jika beliau ada keinginan, beliau mendatangi istrinya. Apabila beliau mendengar azan, beliau langsung bangun. Jika dalam kondisi junub, beliau mandi besar. Jika tidak junub, beliau hanya berwudu kemudian keluar menuju sholat jamaah. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan Al-Albani. Berdasarkan keterangan Aisyah di atas, sebagian ulama lebih menganjurkan agar hubungan badan dilakukan di akhir malam setelah tahajud dengan pertimbangan. Yang pertama, mendahulukan hak Allah dengan beribadah kepadanya dalam kondisi masih kuat. Yang kedua, menghindari tidur ketika junub, karena bisa langsung mandi untuk sholat subuh. Yang ketiga, di awal malam umumnya pikiran jenuh, dan di akhir malam umumnya pikiran dalam keadaan kosong. Ketika menjelaskan hadis ini, Mula Ali Qori mengutip keterangan Ibnu Hajar yang menjelaskan, mengakhirkan hubungan badan hingga akhir malam itu lebih baik. Karena di awal malam terkadang pikiran orang itu penuh, dan melakukan jima di saat pikiran penuh bisa jadi membahayakan dengan sepakat para ahli. Karena bisa jadi dia tidak bisa mandi, sehingga dia tidur dalam kondisi junub, dan itu hukumnya makruh. Milqab Al-Masabih halaman 345. Semua keterangan di atas hanya menyebutkan kebiasaan mereka, dan semata tradisi yang terkait adat atau kebutuhan fisik seseorang. Tidak bisa dijadikan acuan bahwa itu sunnah atau dianjurkan. Karena itu, pertimbangan yang disebutkan oleh Ibnu Hajar hanya pertimbangan terkait dampak baik ketika hubungan badan diakhirkan hingga mendekati sahur. Dengan demikian, kesimpulan yang bisa kita berikan bahwa dalam masalah ini tidak ada acuan baku, sehingga dikembalikan kepada kebutuhan dan kebiasaan masyarakat. Allahu a'lam. Jazakallahu khairan telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.